Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, apa kabarnya sahabat-sahabat hari ini? Semoga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu ada dalam keberkahan dan tentunya selalu semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dr. Arif G. Wiryawan kembali dapat menyapa sahabat-sahabat Dok Arif melalui Dok Arif Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arif, di Dok Arif Podcast episode kali ini, saya masih akan bahas tema seputaran pandemi COVID-19. Dan khusus di podcast kali ini, kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang vaksin COVID-19. Namun sahabat-sahabat Dok Arif, sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang vaksinasi COVID-19, saya akan bacakan dulu untuk sahabat-sahabat Dok Arif update data, situasi, dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Data ini saya dapatkan dari rilisnya Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan atau KOMPAK pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Ini pas banget ya, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sahabat-sahabat Dok Arif, berdasarkan data dari KOMPAK, didapatkan bahwa kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Penambahan kasus harian sebanyak 20.741 pada tanggal 17 Agustus lalu. Angka positivity rate-nya juga masih sangat tinggi, selalu di atas 20%, sedangkan standar WHO itu 5% untuk positivity rate. Dan total kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 3.892.479 kasus, sahabat-sahabat Dok Arif. Data berikutnya adalah tentang tenaga medis, tenaga kesehatan yang telah gugur dalam perjuangan menghadapi pandemi COVID-19. Tercatat telah sebanyak 640 orang dokter, 98 dokter gigi, 637 perawat, 377 bidan, 59 apoteker, 34 ahli gizi, 13 ahli kesehatan masyarakat, 33 ahli teknologi laboratorium yang telah gugur dalam perjuangannya menghadapi pandemi COVID-19 ini, sahabat-sahabat Dok Arif. Ini sangat memprihatinkan sesungguhnya, dan ini adalah kehilangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, karena sumber daya manusia kesehatan ini adalah kunci dari ketahanan sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sahabat-sahabat. Kemudian poin berikutnya terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data dari KOMPAK, pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment masih belum maksimal. Jika testing mengacu kepada standar WHO dengan melihat positivity rate di Indonesia 15 sampai kurang dari 25%, maka seharusnya dilakukan testing 10 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang per hari, dan target ini masih belum tercapai. Kemudian terkait tema di Dok Arif Podcast kali ini, yaitu vaksin COVID-19, capaian vaksinasi di Indonesia juga masih cukup rendah sebetulnya, sahabat-sahabat Dok Arif. Pemerintah telah menetapkan target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 orang penduduk Indonesia. Namun sampai tanggal 17 Agustus 2021 lalu, capaian vaksinasi dosis 1 baru mencapai 26,40% dan dosis 2 hanya 14%. Capaian ini tentunya masih sangat jauh ya, sahabat-sahabat Dok Arif, dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini tentunya menjadi bagian kita sebagai masyarakat untuk aktif berperan serta di setiap program-program pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, tadi saya sudah sampaikan sekelumit data tentang situasi dan kondisi pandemi COVID-19
pertanggal 17 Agustus 2021 lalu dari Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan. Sekarang kita akan masuk ke tema Dok Arif Podcast kali ini, yaitu kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar vaksinasi COVID-19. Oke sahabat-sahabat Dok Arif, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang vaksinasi COVID-19 yang akan kita bahas di Dok Arif Podcast kali ini saya dapatkan dari kumpulan pertanyaan yang dihimpun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI berdasarkan informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan oleh PAPDI sampai tanggal 24 Maret tahun 2021. Bagian yang pertama adalah pertanyaan tentang efektivitas vaksin. Pertanyaan yang pertama di bagian efektivitas vaksin ini yaitu untuk vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Bagaimana pula efeknya kalau dosis yang diberikan berlebihan? Jawaban dari pertanyaan ini, suntikan pertama sudah meningkatkan antibodi tetapi kadarnya masih rendah. Seperti contohnya vaksin Sinovac. Suntikan pertama antibodi yang terbentuk hanya sekitar separuh daripada suntikan yang kedua. Titer atau kadar antibodi yang dapat menetralisasi virus baru terbentuk maksimal setelah 14 hari pasca suntikan kedua. Jadi suntikan kedua amat penting agar mencapai perlindungan dari vaksinasi sesuai dengan apa yang diharapkan sahabat-sahabat Dok Arif. Kemudian kalau kita ambil contoh vaksin Sinovac tadi, untuk dosis Sinovac yang digunakan termasuk kategori medium. Pada uji klinis tahap 2, efektivitas dosis tinggi tidak terlalu berbeda dengan dosis medium. Tapi efek sampingnya lebih banyak bisa jadi. Jadi kelebihan dosis mungkin akan menyebabkan efek samping yang lebih banyak, namun tidak berbahaya. Jadi ini masih mungkin ya, karena memang vaksinasi COVID-19 ini termasuk hal yang baru. Tentunya perlu penelitian lebih lanjut bagaimana sebetulnya yang akan terjadi bila dosis vaksin ini diberikan secara berlebihan. Secara hipotesis sudah disampaikan bahwa efek samping bisa jadi akan lebih banyak, namun tidak berbahaya, sahabat-sahabat Dok Arif. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, berapa lama vaksin COVID-19 ini akan bekerja atau memberikan perlindungan ya, proteksi? Kemudian kapan harus diulang kembali dan apakah akan ada booster? Booster itu jadi diperkuat kembali gitu ya, sahabat-sahabat Dok Arif. Jawabannya adalah bahwa semua vaksin COVID-19 belum dapat ditentukan keperluan boosternya karena lama pengamatan atau penelitian terhadap kadar antibodi paling lama baru 6 bulan setelah suntikan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apakah vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia dapat mencakup semua jenis strain SARS-CoV-2? Bagaimana dengan strain baru dari Inggris yang kita sebut dengan varian Delta ya sahabat-sahabat? Dari Inggris juga dari India, seperti itu. WHO sedang mengamati berbagai mutan yang ada. Ini jawabannya nih sahabat-sahabat. Sampai sekarang WHO atau Badan Kesehatan Dunia masih berpendapat bahwa regen untuk tes serta vaksin yang digunakan sekarang masih efektif untuk mendeteksi dan memproteksi COVID-19, termasuk untuk mutan virus COVID-19 yang kemungkinan atau yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kita ulang ya. Regen untuk tes. Jadi regen yang digunakan untuk melakukan tes COVID-19 serta vaksin yang digunakan, insya Allah sahabat-sahabat Dok Arif masih efektif. Baik untuk mendeteksi bila itu regen untuk tes dan memproteksi bila itu vaksin terhadap COVID-19 termasuk untuk yang varian baru yang saat ini ada di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat masih di bagian efektivitas vaksin. Pertanyaannya adalah apakah boleh dokter mengizinkan pasien tidak memakai masker lagi setelah divaksin COVID-19? Nah, boleh apa enggak nih sahabat-sahabat Dok Arif? Habis divaksin terus
boleh nggak dok nih maskernya kita lepas aja deh, kan udah divaksin 2 kali? Jawabannya adalah setelah vaksinasi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, sahabat-sahabat Dok Arif. Vaksinasi bukan menggantikan protokol kesehatan. Gitu. Jadi kita tetap masih harus melakukan ikhtiar protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksin dengan lengkap. Jika penularan COVID-19 dianggap sudah terkendali, nah ini ada syaratnya nih nanti ya, suatu saat nanti insya Allah semoga dalam waktu dekat, jika penularan COVID-19 dianggap sudah terkendali, pemerintah pasti akan memberikan petunjuk untuk mengurangi atau melonggarkan protokol kesehatan. Gitu. Jadi kita tetap menunggu arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Berapa lama setelah vaksinasi terjadi serokonversi dan seroproteksi? Jadi serokonversi dan seroproteksi ini adalah terdeteksinya antibodi terhadap COVID-19 setelah dilakukan vaksinasi. Kalau serokonversi itu pertama kali terdeteksi adanya antibodi yang meningkat terhadap virus COVID-19, sedangkan seroproteksi adalah di mana titer atau kadar antibodi yang distimulasi ya, yang dirangsang oleh vaksinasi itu sudah mencapai kadar yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi virus COVID-19. Jadi kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat Dok Arif, pengertian tentang serokonversi dan seroproteksi. Jadi berapa lama? Jawabannya adalah setelah penyuntikan pertama pada hari ke-14 sudah terjadi serokonversi dan seroproteksi. Untuk vaksin Sinovac, titer antibodi netralisasi paling tinggi 14 hari setelah suntikan yang kedua. Jadi akan mencapai kadar antibodi yang optimal itu 14 hari ya. Kita ambil contohnya ini vaksin Sinovac. Sehingga vaksin Sinovac ini mampu mengurangi risiko penularan COVID-19, sahabat-sahabat Dok Arif. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, selanjutnya kita masuk ke bagian efek samping vaksin. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tingkat keamanan vaksin-vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini di Indonesia? Jawabannya adalah pada umumnya, semua vaksin yang saat ini digunakan itu sedang menjalani uji klinis tahap 3. Atau ada yang sudah mendapatkan EUA ya, Emergency Use Authorization. Jadi penggunaan atau otorisasi untuk digunakan dalam kondisi yang emergency dengan tingkat keamanan yang cukup baik, sahabat-sahabat Dok Arif. Pertanyaan yang kedua adalah apa standar operating procedure atau SOP atau apa yang harus dilakukan gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh penerima vaksin setelah dilakukan tindakan vaksin? Jawabannya adalah pada saat di tempat vaksin, ketika sudah disuntik vaksin COVID-19, jangan langsung pulang. Tunggu sekitar 30 menit di ruang observasi atau di ruang pemantauan. Kalau saat ini lebih singkat ya, di beberapa tempat saya lihat, saya amati itu cukup 15 menit di observasi. Jika tidak ada reaksi, penerima vaksin boleh pulang. Namun jika ada reaksi yang dirasakan pada saat setelah vaksin, di waktu observasi itu, segera lapor petugas, sahabat-sahabat Dok Arif. Kemudian jika setelah lewat waktu observasi tidak ada keluhan apapun tadi ya, petugas akan mengizinkan untuk pulang. Pertanyaan berikutnya terkait efek samping vaksin. Jika terjadi kejadian reaksi alergi lokal, jadi reaksi alergi lokal ini bisa berupa kulit kemerahan, bentol-bentol gitu ya, atau memang hanya kemerahan saja, apakah perlu diterapi? Jawabannya adalah reaksi kemerahan di kulit biasanya akan hilang sendiri. Namun boleh diberikan terapi simptomatik namanya, sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi terapi simptomatik ini adalah terapi yang sesuai dengan gejala yang muncul.
tentunya ini harus diberikan oleh dokter. Jadi ketika ada keluhan kemerahan di kulit setelah dilakukan tindakan vaksinasi, sahabat-sahabat Dok Arif bisa berkonsultasi dengan dokter yang bertanggung jawab di tempat vaksin tersebut atau di dokter-dokter yang sahabat-sahabat Dok Arif sudah biasa datangi. Seperti itu sahabat-sahabat Dok Arif. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah efek samping dari vaksin COVID-19 yang sering ditemukan? Jawabannya adalah efek samping yang sering ditemukan itu yang pertama efek samping lokal, ada kemerahan di daerah sekitar tempat penyuntikan vaksin, kemudian ada rasa nyeri di tempat penyuntikan tersebut dan ditemukan juga bengkak. Kemudian ada efek samping lain. Efek samping lain diantaranya sakit kepala, nyeri-nyeri sendi, ada rasa kelelahan. Ada juga yang melaporkan kenaikan suhu badan tapi tidak tinggi. Dan efek samping ini umumnya membaik dengan sendirinya, sahabat-sahabat Dok Arif. Baik, pertanyaan berikutnya, sahabat-sahabat Dok Arif, ini masih tentang efek samping vaksin. Ada yang disebut dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ketika setelah selesai diimunisasi, kemudian ada keluhan-keluhan pasca imunisasi, ini memang perlu untuk dilaporkan sahabat-sahabat Dok Arif kepada penanggung jawab tempat vaksin yang memberikan suntikan vaksin kepada sahabat-sahabat Dok Arif, agar bisa dipantau kemudian dilaporkan tentunya. Pertanyaan terkait KIPI ini adalah apakah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini sama dengan efek samping vaksin? Nah, sahabat-sahabat Dok Arif, jawabannya adalah bahwa KIPI adalah semua kejadian yang terjadi setelah 28 hari pasca vaksinasi. Kejadian tersebut dapat berhubungan dan tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Jadi cakupan KIPI itu lebih luas daripada efek samping sahabat-sahabat Dok Arif. Apa saja contoh KIPI yang kerap terjadi? KIPI yang dapat terjadi dapat berupa efek samping lokal, seperti tadi efek samping kemerahan, nyeri, dan sebagainya. Atau tadi keluhan nyeri kepala, nyeri-nyeri sendi, rasa lelah, kemudian mungkin ada kenaikan suhu badan, dan terjadi dalam 28 hari setelah vaksinasi sahabat-sahabat Dok Arif. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, kita lanjut ke kelompok pertanyaan yang sering ditanyakan terkait apa nih ya? Kita coba lihat pada teknis pelaksanaan vaksin. Nah, pertanyaan yang sering muncul, apakah ada pemeriksaan sebelum dan sesudah vaksin COVID-19? Jawabannya adalah pada vaksinasi untuk masyarakat, pemeriksaan tersebut tidak diperlukan. Kemudian, apakah sebelum vaksin COVID-19 perlu dilakukan swab PCR atau antigen? Kemudian, apakah sesudah 2 kali vaksin perlu diperiksa kadar antibodi SARS-CoV-2? Jawabannya sama, bahwa pada vaksinasi yang digunakan di masyarakat saat ini, pemeriksaan-pemeriksaan tersebut tidak diperlukan, sahabat-sahabat Dok Arif. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut hanya dilakukan pada uji klinis atau penelitian. Pertanyaan berikutnya, sahabat-sahabat Dok Arif, apakah ada obat yang tidak boleh dikonsumsi sebelum pemberian vaksin COVID-19? Jawabannya, obat yang dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh, seperti misalnya obat steroid dengan dosis yang tinggi, itu sebaiknya tidak diberikan sebelum kita menerima atau disuntik vaksin COVID-19. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, ini ada pertanyaan juga pada pemberian vaksin Sinovac. Bagaimana jika kita tidak dapat melaksanakan suntikan vaksin yang kedua tepat pada hari ke-14, misalnya karena ada sakit pada saat itu atau ada halangan yang lain? Nah, jawabannya adalah suntikan kedua dapat diberikan paling lambat 28 hari setelah suntikan yang pertama. Jadi masih bisa ada kesempatan sekitar 14 hari
Apabila kita tidak bisa pas di jadwal suntikan yang kedua, kita bisa dapatkan hari berikutnya paling lambat 28 hari setelah suntikan yang pertama. Karena jika dilakukan setelah 28 hari kemungkinan, jadi bila suntikan yang kedua dilakukan setelah lewat 28 hari, kemungkinannya adalah kadar antibodi neutralisasi atau kadar antibodi yang diharapkan supaya dapat melindungi kita dari infeksi COVID-19 mungkin terbentuk, tapi bisa jadi kadarnya akan kurang, sahabat-sahabat Dok Arif. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, kita lanjut ya, masih di bagian masalah pelaksanaan vaksin nih. Pertanyaan yang sering muncul juga adalah, apakah ada tanda-tanda ketika kita sudah divaksin COVID-19, kemudian tubuh kita berhasil membentuk antibodi yang bisa melindungi dari COVID-19? Nah, apakah ada tanda-tandanya? Jawabannya adalah pemeriksaan kadar antibodi hanya dilakukan pada uji klinis. Pada imunisasi massal tidak perlu dilakukan pemeriksaan kadar antibodi. Jadi secara tanda-tanda sendiri sebetulnya tidak ada tanda-tanda yang spesifik kecuali memang dilakukan pemeriksaan kadar antibodi. Next, berikutnya, apakah boleh jika vaksin COVID-19 yang pertama diberikan jenis A, nanti yang keduanya saya mau pakai jenis B deh gitu. Dua vaksin yang berbeda, boleh nggak gitu? Jawabannya adalah pada prinsipnya sebaiknya vaksin yang digunakan harus sama. Jadi kalau vaksin yang pertama menggunakan vaksin jenis A, yang keduanya harus vaksin jenis A lagi ya, sahabat-sahabat Dok Arif. Untuk penggunaan vaksin dengan jenis yang berbeda, harus ada uji klinis terlebih dahulu. Jadi, karena belum ada penelitiannya, apakah dampaknya atau efeknya menggunakan vaksin yang berbeda pada saat vaksin pertama dan kedua ini belum ada penelitiannya, maka sebaiknya untuk supaya aman, vaksin yang diberikan pada saat pertama dan kedua harus sama ya, sahabat-sahabat Dok Arif. Dan ini juga menjadi bagian dari kebijakan vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa vaksin yang diberikan pada vaksin yang pertama dan kedua harus sama jenisnya. Pertanyaan berikutnya, sahabat-sahabat Dok Arif, kalau pada tahun ini sahabat-sahabat Dok Arif sudah menggunakan atau sudah disuntik vaksin Sinovac, katakan seperti itu, sebanyak 2 kali, apakah tahun depan sahabat-sahabat Dok Arif boleh menggunakan vaksin jenis lain? Jawabannya adalah memang kita belum bisa mengetahui karena memang belum ada penelitiannya ya. Apakah vaksin COVID-19 memerlukan booster di kemudian hari? Jika memang diperlukan booster, jika memang nanti ditetapkan, oh ini perlu booster nih, perlu ditambah, perlu dikuatkan, sebaiknya diberikan booster dengan merek vaksin yang sama. Jika tidak tersedia vaksin dengan merek yang sama, maka sebaiknya menggunakan vaksin dengan tipe atau jenis yang sama. Misalnya jenis inactivated dengan jenis inactivated lagi. Jadi bila menggunakan vaksin dengan jenis virus yang diinaktivasi, dibuat tidak aktif, maka untuk booster juga menggunakan vaksin yang menggunakan virus yang diinaktivasi juga. Penggunaan vaksin juga disesuaikan dengan ketersediaan serta indikasinya, sahabat-sahabat Dok Arif. Kurang lebih seperti itu. Baik, sahabat-sahabat Dok Arif, sepertinya kita sudah cukup banyak membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang vaksin COVID-19. Mulai dari tadi di bagian efek samping sampai ke masalah pada saat pelaksanaan vaksin di lapangan. Semoga Q&A tadi ya, question and answer, pertanyaan dan jawaban di seputar vaksin COVID-19 yang sudah saya bacakan untuk sahabat-sahabat Dok Arif semua cukup memberikan penjelasan yang singkat, tapi juga bisa memberikan gambaran, memberikan jawaban juga buat sahabat-sahabat Dok Arif yang memiliki pertanyaan yang serupa. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, bila sahabat-sahabat Dok Arif masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan seputar vaksin COVID-19,
silakan sampaikan pertanyaan sahabat-sahabat Dok Arif di kolom komentar. Sekaligus sahabat-sahabat Dok Arif juga bisa menyampaikan saran dan masukan untuk Dok Arif Podcast agar kedepannya Dok Arif Podcast semakin lebih baik dan lebih baik lagi, dan tentunya bisa terus memberikan manfaat yang besar untuk sahabat-sahabat Dok Arif. Sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di akhir Dok Arif Podcast di episode kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif masih setia dan sangat antusias sekali menyimak episode-episode dari Dok Arif Podcast sampai di episode yang kali ini. Semoga episode kali ini memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat Dok Arif. Dan silahkan sahabat-sahabat Dok Arif bagikan, share, apabila memang sahabat-sahabat Dok Arif merasakan ada manfaat dari Dok Arif Podcast di episode kali ini. Saya, Dr. Arif G. Wiryawan, juga mengharapkan sahabat-sahabat Dok Arif memberikan saran dan masukan. Silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila di Dok Arif Podcast episode kali ini ada kekurangan di dalamnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di Dok Arif Podcast episode berikutnya. Untuk sahabat-sahabat Dok Arif yang baik, tetap kuatkan keimanan kita, jaga imun kita dengan pola hidup yang sehat, dan tetap istiqomah untuk berikhtiar, melaksanakan protokol kesehatan, dan lakukan vaksinasi COVID-19. Kita sempurnakan ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19 ini agar kita bisa menang melawan COVID-19. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.